Perahu karetnya ditarik oleh petugas. Pada lokasi banjir yang dilaluinya hanya selutut kaki orang dewasa. Sidul. Aduh, ngakak aku liatnya. Dia mau pencitraan atau gimana ya? Saya nggak habis pikir deh. Diulang-ulang, aku yang ada ketawa terus. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu? Ngobrol sama warga, kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu. Naik perahu karet, ditarik-tarik sama 10 orang, ya nggak masalah juga sih, wajar aja guys, wajar. Siapa tahu capek ya kan. Lagian apa salahnya naik perahu karet? Orang airnya kan tinggi banget tuh seleher gue lihat. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya guys ya. Apalagi di situasi kondisi sekarang, curah hujan tinggi guys ya. Harus selalu jaga kesehatan ya. Dan curah hujan yang tinggi itu menyebabkan banjir di mana-mana guys. Oke, ngomong-ngomong masalah banjir nih guys ya. Ada satu video yang sedang ramai sekali ya di media sosial, di mana salah satu pemimpin daerah DKI Jakarta itu terjun langsung ke lapangan untuk meninjau banjir. Tapi di situ dikomentari oleh para teman-teman netizen guys. Air yang banjir itu kayak semata kaki katanya sih kayak gitu ya. Tapi beliau menggunakan perahu karet. Kita maklumi saja, mungkin beliau tidak ingin basah atau ya apa ya, kayak amannya tuh pakai perahu karet seperti itu. So, untuk lebih jelasnya ya, kita lihat aja video berikut ini. Viral di media sosial saat Wapres Gibran tinjau banjir di Bekasi dan berbecek-becekan. Ada satu pemerintah daerah yang malah menggunakan perahu karet saat meninjau banjir. Bahkan perahu karetnya ditarik oleh petugas. Pada lokasi banjir yang dilaluinya hanya selutut kaki orang dewasa. Yang pencitraan... Jadi ini banjirnya selutut guys ya. Tadi kita juga sudah melihat bapak-bapak itu berdiri itu kayak selutut aja gitu sih akhirnya ya. Oke. Ya, positive thinking aja guys ya. Wapres atau pemerintah daerah ini guys. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu? Ngobrol sama warga, kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas. Harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya. Jadi lihat banjir tuh dari atas, nggak basah, nggak kotor ya, aman dan hemat biaya. Gitu Mas Gibran. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur, segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah, percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal Mas, lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling nggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Wah guys, gue yakin banget nih, kalau Gibran yang naik perahu karet, naik helikopter, udah pasti sampai 7 turunan pun itu akan tetap dibahas aja. Bahkan gue yakin banget akan dijadiin meme tuh sama orang-orang, sama pendukung sebelah. Tapi untungnya enggak, dia langsung turun ke lapangan, ngecek ada aja sih abang. Sepatu boot kotor-kotoran lah, yang itu malah naik helikopter anjir, naik helikopter, terus naik perahu karet, ditarik-tarik sama 10 orang. Ya nggak masalah juga sih, wajar aja guys, wajar. Siapa tahu capek ya kan. Lagian apa salahnya naik perahu karet? Orang airnya kan tinggi banget tuh seleher gue lihat. Terus ada lagi yang naik helikopter, itu mah nggak masalah, kan ada fasilitas negara. Sayang kalau nggak digunain. Kita itu harus respect, seenggaknya mereka menunjukkan rasa kepeduliannya ya, walaupun ya caranya agak berbeda-beda aja. Siapa yang sudah melihat video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, atau Sidul,
menggunakan perahu karet dan rompi pelampung saat meninjau banjir yang tingginya tidak melebihi lutut orang dewasa. Video ini viral dan menjadi bahan bulian netizen di media sosial. Jadi gini, dalam konteks komunikasi politik, ini adalah contoh komunikasi politik yang gagal. Pencitraan yang gagal. Bang, itu bukan pencitraan, itu langkah spontan yang harus dilakukan pemimpin saat rakyatnya terkena musibah. Iya, makanya tadi saya berbicara dalam konteks komunikasi politik, bukan dalam konteks musibah. Jadi, dalam konteks komunikasi politik, semua ucapan dan tindakan politisi, pemimpin, itu merupakan tindakan pencitraan. Dan pencitraan yang baik bukan tentang kepalsuan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menghadirkan dirinya secara otentik, komunikatif, dan relevan dengan harapan publik. Kita kembali ke video Bang Dul tadi. Di era digital saat ini, citra seorang pemimpin adalah cerminan dari bagaimana ia berkomunikasi, bertindak, dan menampilkan dirinya di hadapan publik. Setiap langkahnya tidak hanya diamati, tetapi juga dianalisis dan langsung direspon oleh masyarakat secara instan. Makanya, strategi pencitraan itu bukan sekedar membangun ilusi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin menghadirkan makna dalam setiap tindakannya. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Irving Goffman dalam teorinya Political Communication Framing, dia mengatakan, setiap tindakan pemimpin harus dikemas, didesain dalam bingkai yang sesuai dengan realitas publik. Jika bingkai yang digunakan tidak relevan, maka alih-alih membangun kredibilitas, justru yang muncul adalah persepsi ketidaktulusan dan kejanggalan. Pemimpin yang memahami seni komunikasi politik akan mampu membangun citra yang otentik, bukan sekedar simbolik. Pierre Bourdieu dalam konsep symbolic power menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada jabatannya, tetapi juga pada bagaimana ia menggunakan simbol-simbol yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Nanti deh, dalam video berikutnya, saya akan membahas bagaimana strategi pencitraan yang baik bagi seorang pemimpin. Khususnya bagi pemimpin di daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupatinya, atau wali kota dan wakil wali kotanya, agar mereka memahami pencitraan yang baik dan tepat itu seperti apa. Kasihan, sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat, sudah bekerja siang dan malam, tapi tidak ada yang dikenang dalam kepemimpinannya. Karena kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana kesibukannya, bagaimana ketulusannya memimpin daerah. Lebih rugi lagi jika justru dikenang sebagai pemimpin yang buruk dan gagal. Nah, inilah pentingnya pencitraan politik. Jadi tunggu saja video berikutnya. Thank you. Mas Wapres sampean ki terlalu sembrono, Mas. Itu kan banjir, Mas. Minimal sampean itu pakai pelampung apa perahu karet. Nek ra helikopter, Mas. Atau nek enggak yo menyingkir lah. Helikopter. Nginap neng hotel pun neng di gitu loh, Mas. Itu banjir bahaya banget, Mas. Dalamnya semata kaki loh, Mas. Nih sampean cuma pakai sepatu bot. Lah kalau sampean kintir kemana-mana, ayo kami Wapresnya sopo? Ya minimal pakai pelampung lah, Mas. Tulung, Mas. Iya, tulung pelampung, Mas. Ini orang perahu karet apa numpak helikopter. Men selamat sampean, Mas. Guys, lihat ini deh, guys. Nah, itu dia, guys. Lucu nggak? Si Dul. Aduh, ngakak aku liatnya. Dia mau pencitraan atau gimana ya? Saya nggak habis pikir deh. Diulang-ulang, aku yang ada ketawa terus. Ya, air cuma sedengkul, dia pakai
pelampung. Udah gitu ya sedikit berbasah-basahan kali ya, seperti Gibran tuh. Dia mau berbecek-becek ria pakai sepatu boot. Itu baru benar. Pemimpin harus merasakan juga rasa susahnya orang lain. Janganlah sampai didorong-dorong sama para penjilat-penjilatnya tuh. Para pengawal-pengawalnya. Aduh, capek deh. Apakah seorang pemimpin seperti ini? Pemimpin itu harus tahu tentang bagaimana sulitnya orang mendapatkan kesusahan. Coba rasakan kesusahan orang lain kepada diri kita, supaya kita juga tahu bagaimana susahnya dan sulitnya menjadi orang susah. Gitu loh. Bagaimana sulitnya Janganlah, orang ini bukan susah menjadi sinetron, orang susah. Ini dunia real, dunia nyata. Please deh, ya. Jangan bikin malu lah anak Betawi. Bisanya apa gitu loh, janganlah kayak gitu, memalukan lah ya. Ini dagelan apa-apa gitu. Ini episode keberapa ini? Aduh ampun, speechless aku guys ngomongnya. Gimana menurut kalian guys? Apakah anda sama berpikiran seperti saya? Aduh lucu. Oke. Salam Lita Gan. Kita sudah melihat videonya guys ya, di mana Wakil Gubernur DKI Jakarta naik perahu karet untuk memantau banjir. Padahal banjirnya itu selutut orang dewasa atau semata kaki, seperti itu keterangannya guys ya. Dan ya kita juga sudah mendengar ya komentar daripada teman-teman netizen menanggapi video viral tersebut. So kalau menurut kalian seperti apa guys? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!